Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Lama saya nggak nge-live siang-siang ini ya. Sekarang saya lagi berada di Cisburi Kopitiam ya, di cafe saya. Lagi break ini, kita lagi break. Siapa aja nih yang lagi hadir di sini? Saya akan membahas satu topik menarik kali ini siang-siang. Jadi semakin Anda menunda menyelesaikan masalah Anda, maka satu persatu pintu solusi itu akan tertutup ya. Husni, halo Husni, apa kabar Husni? Ya, hai. Nah, sekarang saya berada di cafe saya, jadi lagi break ini di kantor. Ya, ini suasana kantor saya. Kalau siang-siang kita nggak break, ini panas banget ya. Aku pindah dulu lah. Ada Efratio Albert, halo Albert, apa kabar ya? Ntar aku anu dulu. Panas nih. Bentar, sejuk lah. Nah, di sini aja. Ini lebih. Halo Jani Ali, apa kabar ya? Jadi ini di kantor Cisburi ya, kantor saya. Ini di lantai 2. Jadi kan di kantor saya ini lantai 2. Halo Marwan, oke. Nah, ini kita lagi ini di cafe sih. Ini lantai 2. Nah, oke. Ya. Nah, ini pas lagi break. Jadi lagi break ada Hindra Utomo. Halo, ada Martin. Halo Martin, Medan, apa kabar? Efrat, tanya bagaimana menggunakan kartu kredit yang sudah bisa diakses pajak. Pajak gini, ntar ya Efrat ya. Jadi urusan pajak ini lagi rame ya. Jadi nanti besok malam saya ada gathering dan saya akan ketemu sama konsultan pajak. Dan kalau Anda memang bermasalah di pajak, hari Minggu itu ada kelasnya konsultan pajak saya itu di Surabaya, minggu depan di Jakarta. Jadi kalau Anda berminat tinggal ke www.pakarpajak.com. Nah, di situ Anda belajar. Nah, Anggi Malanda, halo di CBK. Ya memang lagi di CBK ini ya. Jadi lebih hijau-hijau ya. Nah, oke, sekarang saya akan membahas masalah Marwan, kartu kredit saya udah 14 hari kerja belum jadi, gimana Pak? Ya tanya ke banknya dong. Emang saya yang bikin kartu kredit apa? Santai aja, nanti kan pasti datang toh. Nah, 14 hari kerja belum jadi, tanya aja. Sudah approval apa belum Marwan? Kalau belum ya berarti banyak gagalnya ya. Ada Indra, halo Indra Dewa, apa kabar ya? Hadir. Nah, ada Hartono, apa kabar Hartono? Selamat siang teman-teman. Ya, ini ramai juga ya, siang-siang ini lagi ada 35 viewer. Oh iya, jangan lupa nanti malam ya. Nanti malam jam 9 itu saya ada webinar. Itu saya sama Rico Huang. Rico Huang itu dia anak muda umur 20 tahun, dia punya ribuan pasukan reseller. Kita akan membahas bisnis online, yaitu bisnis dropshipper. Jadi bagaimana caranya membuka bisnis modal minim dan tanpa rugi. Tanggal besok ya, nanti malam ya. Nah, Anda tinggal cek aja di bawah. Anda tinggal cek di bawah ini ya. Di postingan saya di bawah itu ada linknya, silakan daftar di situ. Asik, keren banget sih ya. Nah, Tony hadir, halo, hadir ya. Oke, saya akan bahas ini. Malvin di Cikampung ya, bisa si bos biar salam buat Rico Huang ya. Siap kan? Siap, sudah daftar, bagus ya. Nah, hari ini saya akan membahas satu masalah. Ini agak, terus terang aja saya agak jengkel nih. Ini agak jengkel banget nih. Jadi kemarin tuh ada teman saya, teman telepon, kontak, bro, kartu kreditku gimana nih? Kenapa? Dia cerita. Intinya dia lagi bermasalah di kartu kredit dan sekarang bayarnya minimum payment. Nah udah, karena teman saya mengamalkan teman dan udah teman lama, ya udah. Sini list kartumu mana? Gua urusin deh. Nah, ya namanya temen ya, mau nggak mau ya kita urusin kan. Nah, itu kurang lebih 3 hari yang lalu. Nah, tapi sampai hari ini ya, tiba-tiba, oh iya dia cuma iya doang, ya kan, iya doang. Tapi sampai hari ini itu nggak ada kabar. Padahal kondisinya kartu kreditnya 250 juta itu udah pentu semua, dan dia bayar minimum payment itu udah gila-gilaan. Nah, kadang-kadang ini yang saya ngomong, Anda kalau punya masalah, Anda tunda-tunda menyelesaikan masalah, maka sebenarnya semakin lama Anda menunda, maka satu persatu pintu solusi itu akan tutup. Itu kadang-kadang susah, males kalau ngasih orang temen tuh serba salah. Kalau kita cas bayar, lu kok bayar sih, tapi nggak dibayar ngeremehin. Nah itu, padahal banyak orang konsultasi ke saya kalau datang ke sini itu bayar 7 juta loh.
temen ya kan kasih gratis malah diremehin. Nah, jadi itu juga bagi Anda juga sama ya. Kalau Anda lagi bermasalah apa segala, jangan menunda-nunda menyelesaikan masalah. Karena apa? Apalagi masalah utang ya, argo ya. Tiap hari itu argo itu jalan terus. Ya, every day argo itu jalan terus. Semakin Anda lama menunda, berarti artinya masalah itu tidak penting. Dan kalau Anda tidak penting, ngapain saya harus penting ngurusin masalah Anda? Wong Anda menganggap masalah Anda sendiri aja nggak penting. Ngapain saya ngurusin Anda? Nah, itu. Nah, jadi ingat ya, semakin cepat Anda menyelesaikan masalah Anda, terutama di kartu kredit utang, itu solusinya masih banyak. Misalnya ada pintu solusi, kita tinggal pilih mana yang terbaik untuk Anda. Tapi kalau Anda tunda, itu satu persatu pintu solusi itu akan tutup. Dan yang terakhir itu adalah mimpi buruk Anda, itulah yang akan kejadian. Kalau Anda yang takut debt collector datang, maka debt collector akan datang. Kalau Anda takut rumah kesita, bisa jadi rumah Anda akan kesita. Nah, ini pentingnya Anda harus memprioritaskan pertama adalah menyelesaikan masalah. Nah, oke. Ada Tony Manto, ada Andrio, ada Indra Bella, ada Soyanto, Biogreen, halo ya. Jadi Anda harus cepat. Penyelesaian masalah utang, walaupun ini masih sedikit apa segala, ini harus menjadi prioritas utama. Nah, dan kadang-kadang itulah kenapa saya ngajak Anda join kelas, workshop, apa segala itu ya. Karena apa sih? Supaya Anda itu fokus untuk menyelesaikan masalah dan Anda sudah keluar dana, maka Anda akan membuat ini akan jadi prioritas. Tapi kalau cuma gratisan mulu, ya kan, Anda nyarinya gratis, orang disepelekan. Terus terang aja saya kecewa sama teman saya yang satu ini. Karena apa? Karena teman lama ya kan. Nah, ngecas nanti gimana. Tapi kenyataannya adalah aku pas saya sudah berniat untuk membantu karena sebagai teman, cuman dikecengin gitu aja. Pikir-pikir ya siapa lu gitu kan. Nah, nih Andrela Wijaya, oke. Samanto ntar malam, oke. Hadir Gibran Dian nih, oke. Nah, jadi artinya Anda apapun Anda punya masalah apapun cepat prioritas utama. Apalagi urusan kartu kredit ya. Urusan kartu kredit, urusan kredit, urusan apapun itu Anda harus selesaikan itu secepatnya. Karena apa? Lebih cepat, lebih baik, dan lebih tidak makan banyak. Karena ketika ini ada biaya-biaya, dia akan mengembang, sampai pada akhirnya Anda nggak ada pilihan. Banyak orang menunda masalah, hadir di saya, belajar, Pak, takut Pak, nanti kalau nagih di rumah bagaimana? Kan di rumah ada mertua, ada orang tua, tapi dia tidak menyelesaikan masalah, hanya cuma takut. Ya lama-lama udah kartu kredit udah mentok semua, harta udah habis, mau nggak mau ya itu harus dijalanin. Kadang bagi Anda yang punya masalah, tidak ada pilihan enak. Yang ada itu the best from the worst. Jadi di antara yang nggak enak-enak itu kita pilih yang paling enak itu. Kalau ada pilihan enak mah gampang aja. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian kalau berhubungan tadi ada yang tanya perkara pajak, ya pajak itu saya masih besok saya baru diskusi, kita akan ada gathering alumni Credit Card Revolution di Surabaya. Besok itu ada gathering, tapi untuk khusus alumni aja ya, alumni aja kita gathering. Dan itu nanti saya mengundang pakar pajak, jadi tim pajak saya Pak Himawan Tantio, itu dia menjadi, jadi gini, kalau saya bercerita Pak Himawan itu adalah konsultan pajak saya yang nangani juga semua bisnis saya, itu mulai tahun 2010. Jadi ketika saya saya melihat Pak Himawan ini bagus, dan yang terpenting adalah integritasnya sih. Jadi integritasnya bagus, karena apa? Konsultan pajak itu begini loh, Anda tidak bisa sembarangan pakai konsultan pajak, karena kalau sampai Anda terjadi masalah, itu yang bertanggung jawab itu Anda, bukan konsultan pajak Anda, tapi Anda. Itulah kenapa kita konsultan pajak itu harus tahu, satu, yang pinter, yang kedua itu yang bisa dipercaya. Nah, dan saya lebih memilih Pak Himawan karena saya tahu background dia, bahkan sebelum jadi pembicara, karena saya yang mempromosikan dia untuk jadi pembicara, karena saya yakin dia integritasnya bagus sampai hari ini lancar. Yang kedua adalah apa? Dia pinter. Kenapa pinter? Satu, karena dia lulusan Edgar University Norwegia. Yang kedua, kliennya dia itu sekarang udah ribuan. Artinya kalau dokter sudah pasiennya ribuan, otomatis lebih pinter. Dan enaknya Pak Himawan itu adalah dia ngerti lah, kalau Anda maunya ilmu agak abu-abu dikit, agak hitam dikit, apa saja dia ngerti. Ya udah, diaturin sesuai pola kita. Karena kadang banyak konsultan pajak atau yang ngerti pajak yang nggak ngerti ilmu kayak begini, artinya harus track lurus. Padahal kalau urusan pajak kita lurus ya hancur ya. Nah,
Kuspur Batam. Ya, mantap, sudah ya. Nah, acaranya Pak Himawan. Jadi bagi Anda yang bermasalah pajak, jadi ini. Yang sudah terjadi masalah itu satu, ya, yang sudah terima surat cinta itu jelas bermasalah. Kemudian berikutnya adalah yang Anda beli properti tapi belum masuk SPT, itu akan masalah. Itu soon or later, ya kan, cepat atau lambat itu akan jadi masalah, ya. Jadi saran saya bagi Anda yang lagi bermasalah begini, konsultasikan, ikut kelasnya Pak Himawan. Itu Anda cek aja di www.pakarpajak.com. Itu di Surabaya minggu ini dan di Jakarta minggu depan, ya. Nah, Yeremia, Tom Chow, ada Royce. Halo, Pak Royce. Nah, ini Royce ini adalah beliau ini murid saya, alumni CCR, dan dia juga LPK, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan pengacara di Samarinda Balikpapan, bos. Ya, jadi kalau Anda bermasalah urusan kartu kredit apa segala, posisi Anda Kalimantan Timur, Anda bisa konsultasi tuh sama Pak Royce Saidi, ya. Nah, Kuspur Batam. Batam, minggu depan, gua ke situ ya, jangan lupa, minggu depan saya ke sana, Batam. Jadi minggu ini kelas saya ada di Lombok, di Mataram, ya. Kemudian minggu depan di Batam dan Tanjung Pinang, ya. Jadi bagi Anda yang posisinya di Lombok, Batam, Tanjung Pinang, Anda lihat di halaman saya fanpage itu ada data lengkap seminar saya di situ. Oke? Nah, Rizky M. Putra, halo Rizky, ada Eka, apa kabar? Ada Yeremia, nyimak Om. Nah, oke. Jadi saya rasa itu aja. Jadi ini biar saya mencari feel yang berbeda ya. Masa orang live cuman posisinya begitu-gitu aja. Ini kan ada lebih hijau-hijau, lebih green apa segala ya. Rizky dari Tulungagung. Halo Rizky. Istri saya itu dari Tulungagung, Rizky. Di Kapten Kasihin ya. Nah, oke. Jadi saya rasa itu aja teman-teman dari saya. Dan jangan lupa, kalau Anda mau belajar tentang bisnis online, itu saya ada webinar bersama Rico Huang. Kita akan belajar bagaimana sih memanfaatkan kartu kredit untuk bisnis online seperti apa. Jam 9 Anda daftar aja, cari postingan saya di bawah, itu tinggal klik, isikan data. Nah, ada Biki Siriono, nyimak Om. Ya, oke. Ya, sama-sama Om. Ya. Oke, jadi itu aja, sambil saya tunggu, ini ada 5 menit. Ada yang mau ditanyakan seputar kartu kredit, apa Anda bermasalah? Ya. Saya sekarang lagi bikin satu project ya. Saya belum bisa ngomong project apa karena ini lagi kita godok nanti. Nah, kapan workshop di Kediri? Kediri itu masih lama paling ya. Kediri masih lama. Paling kalau mau ikut di Malang. Malang itu kalau nggak salah 5 Juni. Anda hadir di Malang aja enak. Nah, kalau di Malang itu kan Anda bisa langsung praktek karena di sini tempat bisnis saya. Jadi ini home base saya. Jadi di sini home base saya kafe. Ini saya mulai dengan modal kartu kredit semua, all by kartu kredit ya. Nah, Likin, kapan ke Balikpapan? Balikpapan sementara belum, pas Likin ya. Balikpapan sementara belum. Balikpapan tuh kotanya lagi kacau ya, banyak PHK apa segala itu lagi kacau sih. Not good for doing seminar di sana, rugi nanti kan. Nah, Efrat, nah kalau pakai kartu kredit yang corporate ada perbedaan. Bedanya ya corporate gitu aja sih, nggak ada. Nah, percetakan udah jalan percetakan sudah jalan dan sudah bangkrut. Ya, percetakannya sudah jalan dan sudah bangkrut ya. Wes, jadi gini, buat bisnis ya tidak selamanya jadi ya. Saya jujur ya kan, 10 planning paling 8 bangkrut. Tapi kalau 2 jadi, 2 itu bisa menghapus semuanya ya. Yang penting kan kita tahu pada apa ya, kita takar resiko kita seberapa ya. Nggak bisa, walaupun saya udah pakar apapun, kadang bisnis pun kadang bangkrut. Saya bangun pabrik kemarin, bangun pabrik pengolahan batu di Blitar itu ya, bertahan setahun kemudian hancur ya sudah. Sementara ngeletak di Blitar itu kan, kemudian bikin percetakan 2 kali ya kan. Pertama bangkrut ketipu teman, yang kedua bangkrut karena yang saya serahin dia pindah kota ya. Tapi oke, itu adalah bagian dari pembelajaran ya. Oke. Daniel Wis, untuk mendapatkan kartu kredit lebih besar pengusaha apa bisa untuk karyawan? Karyawan bisa, tapi karyawan apa? Kalau karyawan Anda manajer ataupun direktur, oke lah. Oh iya, teman-teman, saya lupa, bagi Anda yang di Malang, nanti sore itu ada catering pelanggan gesek tunai ya. Di Cisburi Kopitiam nanti sore Anda hadir jam 5, itu gratis. Saya akan ajarkan teknik tapi spesial untuk pelanggan aja. Jadi saya akan ajarkan teknik bagaimana caranya 0% 12 bulan. Jadi mengubah kartu kredit 0% 12 bulan. Itu gathering di Malang. Jadi kalau Anda yang posisi Malang bisa hadir. Cari di fanpage Gesek Tunai Murah Malang. Itu Anda daftar di situ gratis. Ya.
Koran Jawa Pos hari ini banyak kartu kredit tutup karena Koran Jawa Pos hari ini banyak kartu kredit ditutup karena 31 Mei wajib lapor ke pajak. Bagaimana isu suhu? Ya rata-rata yang tutup karena tidak tahu. Kalau saya mah tetap buka aja, santai aja. Karena apa? Kartu kredit itu bukan parameter penghasilan, dia hanya indikator aja. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu ditakutkan, ya. Dan kalaupun kita pakai kartu kredit untuk gestun itu saya udah ada cara yang untuk menangkal seperti itu. Tapi sebenarnya yang Anda bermasalah adalah apa? Kalau Anda memang punya potensi masalah pajak, itu yang perlu ditakutkan. Kalau Anda punya potensi masalah pajak, itulah kemarin kita adakan kelas tax strategy itu yang hari Minggu itu di Surabaya. Kalau minggu depan tuh di Jakarta. Nah ini bagi Anda yang punya potensi masalah. Potensi masalah dari mana? Satu, Anda punya properti tapi belum masuk SPT. Itu potensi masalah. Itu pasti Anda akan dipanggil. Tinggal entah kapan. Pasti dipanggil itu. Nah, kalau banyak yang tutup di kartu kredit, bisa mudah nih pembuatnya. Bisa iya, bisa tidak. Jadi sekarang ini kabar terbaru, ANZ lagi kolaps. Karena dia NPL tertinggi di Indonesia. Jadi kalau Anda apply ANZ, itu sekarang pasti banyak yang pada penurunan limit, ataupun dia lagi stop untuk produksi kartu kredit. Karena NPL-nya paling tinggi, 6, sekian, itu tertinggi di Indonesia. Ya. Jadi sekarang kartu kredit itu lagi agak empot-empotan. Ya tinggal dia akan mencari cara bagaimana caranya. Kan itu kan bisnis bank. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir, sebenarnya yang khawatir itu ya banknya, ya. Oke, ada Felix Wandi. Semarang kapan nih? Semarang pas bulan puasa, Felix, ya. Jadi saya roadshow pas bulan puasa itu, tapi saya nggak pakai seminar, langsung kelas. Itu di Solo, Jogja, Semarang, Malang, dan Lampung mungkin ya kalau nggak salah. Di Jawa Tengah. Nah, jadi nanti aja tunggukan tanggal mainnya seperti apa, ya. Nah, oke. Saya rasa gitu aja dulu teman-teman. Sampai jumpa di acara webinar nanti malam bersama saya dan Riko Wang. Dan kalau Anda bermasalah dengan pajak, Anda bisa ikut dicek di www.pakarpajak.com, ya. Felix, oke. Felix Wandi, oke. Bye-bye. Saya mau makan dulu ya.